Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh satu pagi yang indah. Kita bisa merasakan betapa kasih Tuhan itu selalu baru di tiap pagi. Saya percaya bahwa hari ini ketika kita datang dengan sebuah kerinduan, dengan kehausan dan kelaparan, maka kita akan mengalami sebuah yang namanya jamahan Tuhan. Saya percaya kalau ada orang yang berkata, aku rindu dengan Tuhan, Tuhan itu jauh lebih rindu dengan Anda. Karena itu Tuhan itu sangat-sangat rindu untuk bersekutu dengan kita. Ya, Tuhan menantikan setiap kita, kehadiran kita di hadirat Tuhan. Dan saya percaya begitu Tuhan menemukan hati yang lapar dan haus, begitu cepatnya Tuhan akan memeluk Anda. Oleh karena begitu kasih-Nya besar buat hidup kita. Amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, bawa hati kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bersama dengan kita bersekutu dengan persekutuan yang manis. Mari katakan pujian ini, Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Dia sungguh baik buat hidup kita. Mari katakan sama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, sebab Kau layak, Engkau layak disembah, diagungkan, kiralah mata kandaramu. Haleluya. Yesus kami sembahkan pagi ini dengan kehausan dan kelaparan hati kami, menyembah-Mu, meninggikan Engkau ya Tuhan. Oh, kiralah mata kandara maya sadamu. Oh, layak, layak, layaklah Engkau Tuhan. Keagungan-Mu mengatasi segala sesuatu. Oh, kiralah mata karala maramu shandaramu. Jesus, we worship you. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, haleluya. Betapa kami kagum akan Engkau pagi ini Tuhan, sebab hanya Kau yang layak kami sembah. Tidak ada yang lain selain Engkau. Haleluya. Kiralah mata kandara-remah. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari katakan sekali lagi, ku kagum, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau, dan ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Betapa hati kami kagum akan Engkau Tuhan.
Kami hadir di hadirat-Mu, kami datang di hadirat-Mu dengan sebuah perasaan kagum akan Engkau. Sungguh kasih-Mu besar di hidup kami. Itu yang membuat kami terus berdiri teguh di dalam kebenaran, di dalam cinta kasih kepada-Mu. Sebab Engkau yang layak untuk disembah. Karena itu takut akan Tuhan bukan karena sebuah takut dihukum, bukan itu ya Tuhan. Takut akan Tuhan dibangun karena sebuah cinta. Karena sebuah penghormatan dan penghargaan kepada Tuhan. Itu yang membuat kami semakin ingin dekat dengan Engkau. Karena Engkau yang kami kagumi. Dan pagi hari ini biar nama-Mu yang dimuliakan di hidup kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Biar firman-Mu berbicara menuntun kami. Sehingga apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia. Itu yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, berbicara buat kami hari ini lewat merenungkan firman Allah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin, amin, amin. Saya percaya hadirat Tuhan ada di sini. Di rumah Anda juga. Saya percaya Tuhan itu ingin sekali menjamah hidupmu. Tuhan ingin sekali untuk melawat hidup Anda. Karena itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Untuk bersekutu, terus bersekutu dengan Anda dan saya. Untuk itu saudara, jangan lewatkan sebuah, saya bilang fasilitas rohani, fasilitas surgawi yang Tuhan berikan buat hidup kita. Ketika Yesus mati di kayu salib, ketika darahnya dicurahkan buat hidup kita, maka tabir itu telah dirobek. Sehingga tidak ada halangan bagi saudara dan saya untuk datang ke hadirat Tuhan. Karena itu pakai ini. Waktu kita ada di hadirat Tuhan, kita tuh sedang menghargai karya Kristus dalam hidup kita. Karena itu jangan malas untuk tinggal di hadirat Tuhan. Karena disitulah Anda akan ketemu dengan namanya kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, sebelum kita merenungkan firman Allah, bagi saudara yang hari-hari ini lagi dalam pergumulan, ya, di dalam doa, masukkan pokok-pokok doa Anda di live chat. Saya percaya bahwa hari ini, nanti setelah ibadah ini, setelah perenungan ini, saya akan mendoakan semua orang yang dalam kebutuhan. Dan kita percaya mujizat masih berlaku buat hidup kita. Amin. Untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-19. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-20. Ya, kita akan baca. Amsal pasal 19 ayat 11 sampai dengan ke-20. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Wah, kalau kita baca sekitar 10-11 ayat ini, kita itu menemukan kekayaan di dalam hikmat Tuhan. Banyak nilai-nilai yang diajarkan oleh kitab Amsal ini. Tapi saya hari ini mau mengambil satu topik yang cukup menarik ya buat kita semua untuk renungkan bersama-sama. Nah, topik saya pagi hari ini adalah orang yang mudah memaafkan akan mendapat pujian. Orang yang mudah memaafkan akan mendapat pujian. Coba ayat yang ke-11. Dikatakan begini, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena apa? Memaafkan pelanggaran. Orang yang suka memaafkan akan sungguh-sungguh mendapat pujian. Tentunya pertama pujian daripada Tuhan. Kenapa demikian? Karena hidup di dalam pendamaian itu adalah gaya hidup kerajaan Allah.
Hari ini tadi saya bilang kita berada di hadirat Tuhan karena sebuah inisiatif daripada Tuhan untuk berdamai dengan kita. Manusia tidak pernah punya inisiatif. Inisiatif pendamaian selalu datangnya daripada Tuhan. Karena untuk itulah Yesus datang ke dunia ini untuk saudara dan saya. Dan itu tidak menunggu saudara mau minta maaf atau tidak dulu. Tuhan itu mengampuni kita selagi kita memusuhi Dia. Tuhan itu melepaskan pengampunan bagi kita selama kita nggak mengerti kehendak Tuhan. Jadi ini harus jadi prinsip hidup kita. Ketika kita kehilangan prinsip ini, maka kita juga kehilangan yang namanya kehidupan Allah buat hidup kita. Nah, jadi kalau dikatakan Anda berakal budi, maka kehidupan, prinsip, nilai daripada kerajaan Allah itu ada dalam hidup kita. Salah satunya adalah mengampuni. Amin. Salah satunya adalah melepaskan pengampunan, memaafkan orang lain. Dan Anda akan mendapat pujian, kata Alkitab. Jelas pujian yang pertama daripada Tuhan. Amin. Orang yang suka memaafkan itu disegani. Orang yang suka memaafkan itu akan dihormati. Orang yang suka memaafkan itu akan dihargai, saudara. Jelas Tuhan yang menghargai. Dan saya percaya berkat kehidupan itu akan ada padamu. Amin. Nah, untuk itu ada 3 hal yang akan kita renungkan pagi ini. Bagaimana kita belajar untuk menjadi orang yang memaafkan. Yang pertama adalah ini. Memaafkan itu menuntaskan kesembuhan dalam hati kita. Memaafkan itu berarti menuntaskan kesembuhan di dalam hati kita. Coba baca ayat yang ke-13 ya. Ayat 13. Coba lihat. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya. Dan pertengkaran, perhatikan baik-baik. Dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tiada henti-hentinya. Pertengkaran itu seperti tiris. Tiris itu apa ya? Kalau ada meniris sesuatu itu ada yang netes dari saringan itu meniris. Itu tidak akan pernah berhenti. Artinya dengan kata lain, pertengkaran itu membuat luka yang mungkin tidak akan pernah bisa sembuh tanpa sebuah pengampunan. Jadi dikatakan begini, kalau kita memaafkan itu berarti kita akan menuntaskan, dikatakan kesembuhan di dalam hati kita. Berapa banyak hari ini orang-orang ini hidup ya di tahun 2020, tetapi perasaannya ini terus ya hidup di tahun yang 10 tahun yang lalu mungkin, di mana ketika Anda mengalami sebuah trauma atau luka, lalu Anda simpan terus berpuluh-puluh tahun, dan Anda hidup dalam luka yang begitu dalam hati kita. Dan itu mempengaruhi semua pandangan, cara berpikir, sensitivitasnya perasaan kita kepada perlakuan orang lain, sehingga kita bisa melihat, Anda bisa bayangkan bagaimana hidup kita ini dipengaruhi terus dengan perasaan-perasaan yang tidak perlu seperti itu. Ya, banyak orang yang hidupnya tahun 2020 tapi perasaannya ini 10 tahun yang lalu, sehingga orang ini tidak pernah bisa mengalami sebuah kesembuhan di dalam hatinya. Nah, memaafkan itu adalah satu cara kunci yang paling efektif untuk menyembuhkan Anda. Kenapa demikian? Karena waktu kita melepaskan sebuah pengampunan, yang terjadi adalah sebuah kelegaan. Dalam hati kita ini mengalir sebuah kelegaan, di mana kelegaan itu yang membuat hati kita dipenuhi oleh damai sejahtera. Dan saya percaya begitu damai sejahtera ada di hatimu, maka tiba-tiba luka di dalam hati kita itu mulai dibalutnya. Luka di dalam hati kita ini mulai dibalutnya, sehingga kita mengalami penuntasan sebuah kesakitan dalam hati kita. Saya berdoa supaya setiap kita pagi ini mengalami pemulihan di dalam hati kita. Karena itu juga yang akan menyembuhkan. Berapa banyak saudara saya ini pernah satu saat diajak keliling oleh satu teman seorang dokter untuk mendoakan. Dia ini dokter khusus cancer ya, dan saya diminta untuk mendoakan. Waktu kurang lebih ada 5 pasien yang telah ditolak oleh rumah sakit karena memang betul-betul sudah tidak ada harapan. Dokter bilang, Pak, ini orang-orang yang mengalami sebuah penyakit yang sudah rumah sakit sendiri sudah menolaknya. Ya, ini orang-orang yang dinyatakan akan meninggal di ujung
akhir hidupnya ini, boleh nggak Pak Yudi keliling dan doakan orang-orang ini? Saya bilang mau, saya mau. Akhirnya saya dikelilingkan di rumah-rumah, ya, pergi sana ada 5 rumah. Dan tiap kali saya ketemu dengan mereka, ketika saya berdoa mereka nangis. Dan dari 5 itu mereka adalah orang-orang yang tinggal di dalam kepahitan. Baik kepahitan sama suaminya, ada dengan anaknya juga, dengan teman bisnisnya. Kepahitan itu membuat penyakit menjadi subur di dalam hati seseorang. Artinya menolak mengampuni itu mengizinkan penyakit menjadi subur di dalam hati kita. Untuk itu saudara, ini menjadi rahasia daripada kerajaan Allah yang hari ini diberitakan. Orang yang mudah memaafkan itu adalah menuntaskan kesembuhan baik di dalam hatinya maupun secara fisik. Karena itu saudara, kalau Anda mau mengampuni, jangan ragu. Jangan mulai dihitung untung dan ruginya. Jangan mulai melihat, oh kok enak ya dia diampuni. Saudara, lepaskan pengampunan. Anda akan mendapat pujian daripada Tuhan. Dan pujian Tuhan itu bukan sekedar perkataan, tapi perkenanan hidup. Perkenanan hidup berarti adalah pemulihan juga dalam hidup Anda. Amin. Waktu kita ini melepaskan pengampunan, terjadi sebuah kelegaan dalam hati kita. Maka Anda akan mengalami kesembuhan. Amin. Amin. Oke, sekarang yang kedua apa? Yang kedua apa? Ya, ayat kedua. Poin kedua, ayat 17. Nah, ini yang luar biasa. Ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya apa itu. Perhatikan baik-baik. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan. Artinya begini saudara, Tuhan itu tidak perlu berhutang sama kita. Karena apa? Tuhan itu telah memberikan semuanya, dan Tuhan itu kayak saya sebut kata ini ya, tidak, artinya kita itu tidak layak memiutangi Tuhan. Tapi Alkitab itu mencatat Tuhan itu kayak mau berhutang kepada orang yang mau, artinya orang yang menunjukkan belas kasihan. Oh, betapa Tuhan itu luar biasa. Kita itu nggak ada apa-apanya, kita tuh nggak layak, sungguhan kita tuh nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tuh kayak untuk orang yang mau melepaskan belas kasihannya, melepaskan pengampunannya, meminta maaf atau memaafkan, Tuhan itu sampai mau turun. Artinya begini, Tuhan tuh sampai mau kayak, oke, kalau kamu lakukan ini, saya berhutang sama kamu. Seolah-olah Tuhan itu kayak menurunkan dirinya sendiri demi sebuah perbuatan baik yang kita lakukan. Wow, itu luar biasa. Ya. Kayak saya dengan anak saya. Anak saya itu saya yang pelihara. Semua hidupnya saya yang biayai, semua saya pelihara dia. Tapi saya itu rela untuk berkata, oke, Papa hutang sama kamu. Kalau kamu lakukan ini ya, pekerjaan yang menurut saya ya baik buat hidupnya, kayak oke, Papa janji. Kalau kamu lakukan nanti, kalau ini ya, nanti Papa kasih ini. Saudara, saya nggak perlu berhutang buat anak saya. Anak saya yang berhutang sama saya. Kalau kita hitung-hitungan. Tetapi saya menurunkan diri saya demi sebuah pujian, sebuah penghargaan kepada orang yang berusaha melakukan sesuatu yang baik. Saya percaya sih, saya tahu sih, untuk memaafkan itu nggak mudah. Untuk memaafkan, apalagi Anda tuh merasa orang yang sangat disakiti, gitu. Ya, tidak mudah memaafkan. Tetapi kalau Anda melakukan itu, ada sebuah janji yang Tuhan bilang. Kenapa? Waktu kita memaafkan atau kita meminta maaf, itu adalah sebuah tindakan yang namanya tindakan kerendahan hati. Kata Alkitab, saling mendahuluilah kamu memberi hormat. Saling mendahului memberi hormat. Saling mendahului memberi hormat itu bicara sebuah tindakan kerendahan hati. Dan Anda tahu saudara, semua di Alkitab ini banyak mencatat orang yang rendah hati itu akan memiliki bumi lah. Orang yang rendah hati itu hidupnya dimuliakan. Orang yang rendah hati itu berkenan kepada Tuhan. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada sebuah kerendahan hati. Tuhan itu seperti mau berhutang gitu kepada tindakan Anda yang mengampuni orang lain. Makanya poin yang kedua saya tulis begini, menaruh belas kasihan sama dengan memingotangi Tuhan. Saya ditanya, Pak, apakah Tuhan itu berhutang sama kita? Apakah kita ini layak? Ya sebenarnya tidak layak. Tetapi Tuhan tuh mau loh.
Begitu luar biasanya. Karena itu saudara, ayo kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Ayo kita belajar untuk memiliki belas kasihan. Karena perbuatan dan keputusan Anda itu akan mendatangkan berkat dalam hidupmu sendiri. Tuhan itu memperhatikan keputusan hidupmu. Dan betapa Tuhan itu begitu bersukacita. Begitu terjadi sebuah pendamaian, Tuhan itu bersukacita luar biasa. Amin, amin saudara. Oke, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah ini ayat 19. Nah, justru kebalikannya sekarang ayat 19. Ayat 19 dikatakan begini. Orang yang cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Ini yang poin yang satu ya, yang ayat. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Nah sebaliknya, kalau orang ini dikatakan orang itu tidak memaafkan atau cepat marah, tidak mudah mengampuni, orang ini begitu hidupnya gampang tersakiti, ya gampang memendam kesalahan orang lain dan hatinya dipenuhi dengan balas dendam. Justru orang ini kena denda. Ya, dendanya apa? Ya, dendanya ada beberapa hal. Yang pertama jelas dendanya apa? Kita kehilangan damai sejahtera, itu dendanya. Orang yang marah lalu menyimpan kesalahan orang lain dalam hatinya, lalu dia ingin membalas dendam. Orang ini pasti ditinggal oleh yang namanya damai sejahtera. Padahal damai sejahtera dalam hidup kita itu adalah sebuah tanda atau bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu minimal, itu damai sejahtera. Kalau sampai damai sejahtera itu pergi meninggalkan hidupmu, itu sama dengan kayaknya Anda sudah kehilangan Tuhan atau kehilangan hadirat Tuhan dalam hidup Anda. Nah ini yang perlu diperhatikan. Denda yang pertama, kehilangan damai sejahtera. Hidup kita ini butuh damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah sebuah kekuatan di dalam hidup kita untuk kita tetap tenang menghadapi apapun. Dan salah satu damai sejahtera supaya tinggal dalam hidup kita adalah belajarlah untuk mengampuni. Amin. Belajar untuk memaafkan. Yang kedua dendanya apa? Jelas yang kedua adalah kehilangan tuntunan Tuhan. Anda kehilangan tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena hari itu begitu Anda marah lalu Anda menyimpan dendam, Anda sedang menuntun dirimu sendiri. Anda sedang menolak tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan itu jelas apa? Ampuni. Tuntunan Tuhan itu jelas, hiduplah berdamai. Kalau itu bergantung kepadamu, kata Alkitab, hiduplah berdamai dengan semua orang. Jadi berdamai itu butuh keputusan. Dan itu adalah sebuah tuntunan Tuhan. Nah ketika kita menolak untuk berdamai, kita sedang berjalan dengan diri kita sendiri. Dan waktu kita berjalan dengan diri kita sendiri, kita itu sedang berjalan kepada sebuah kejatuhan. Dendanya adalah itu, kita kehilangan tuntunan Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Denda yang ketiga apa? Ini yang paling gak enak, kata Alkitab. Coba buka Matius pasal yang ke-6. Coba Matius pasal 6 ya. Denda yang ketiga, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan 15. Dikatakan begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wah ini paling gak enak. Ini denda yang ketiga. Alkitab yang mengatakannya, kalau Anda tidak mengampuni orang lain, Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tapi kalau Anda menjadi orang yang mengampuni, maka Bapakmu di surga juga akan mengampuni hidupmu. Saudara, ini denda yang perlu kita perhatikan. Karena pengampunan adalah gaya hidup kerajaan Allah. Adalah perintah Tuhan buat hidup kita. Maka seharusnya kita melakukannya. Begitu kita menolak di sini, maka kita akan kena denda yang tadi tiga. Yang ketiga ini yang paling berat. Tuhan tidak mengampuni kesalahan kita. Itu yang paling gak enak. Karena itu biar pagi hari ini saudara, ada sebuah keputusan dalam hidup kita untuk kita memaafkan. Kalau Anda memaafkan, kata Alkitab, kita akan mendapatkan pujian. Karena itu yang Tuhan kehendaki buat hidup kita. Amin. Kadang-kadang meminta maaf atau memaafkan itu beresiko. Pertama resikonya kepada gengsi kita, harga diri kita. Saudara, letakkanlah gengsi Anda di bawah kaki Tuhan. Harga diri Anda. Saya percaya justru orang yang berani untuk meletakkan gengsinya di bawah kaki Tuhan, orang ini justru yang akan dimuliakan oleh Tuhan. Orang ini akan diangkat hidupnya oleh Tuhan. Orang yang mau meminta maaf
Justru orang ini yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Ada satu kisah di Alkitab. Kalau Anda pernah tahu satu tokoh yang namanya Onesimus. Ya, Onesimus itu adalah budak daripada Filemon. Budak pada zaman itu, kisahnya begini ya. Budak pada zaman itu tidak ada harganya. Budak itu dijual belikan, mau dibunuh, mau di apa, itu tidak ada hukum yang mengaturnya. Jadi budak itu tidak ada harganya sama sekali. Karena tidak ada hukum yang mengaturnya, karena dia dimiliki, ya, seorang budak dibeli untuk dimiliki. Mau diapain terserah. Untuk budak yang tidak melakukan kesalahan aja, budak itu bisa diperlakukan apapun, tidak ada hukum yang mengaturnya. Apalagi budak itu melakukan kesalahan. Waduh, udah bisa diapain juga oleh majikannya. Nah, Onesimus itu melakukan kesalahan. Tidak dijelaskan di Alkitab kesalahannya apa, tapi Onesimus ini melakukan kesalahan. Dan untuk itulah Onesimus ketakutan. Dan dia lari. Dia lari dari Filemon. Karena dia takut dibunuh, dia lari. Lalu dia berpikir tempat yang paling aman bagi aku apa ya supaya aku tetap selamat. Akhirnya dia memilih untuk ada di penjara. Ini luar biasa, orang mendaftarkan diri masuk penjara. Ya. Dia mendaftarkan diri masuk penjara, dan di penjara itulah dia bertemu dengan Paulus. Di mana ternyata di dalam penjara itu ada satu penjara kehormatan yang namanya Paulus. Paulus yang sudah tua. Dan akhirnya Onesimus diminta untuk membantu kehidupannya Paulus di penjara. Akhirnya Onesimus ini membantu kehidupan Paulus di penjara. Sampai akhirnya Paulus tahu ternyata Onesimus ini adalah budak dari muridnya, ya, dari anak rohani Paulus, yaitu Filemon. Akhirnya Paulus tahu bahwa harus ada terjadi sebuah pendamaian. Akhirnya Paulus menulis surat, yaitu surat Filemon yang ada di Alkitab. Ya, kita baca satu pasal itu, yang satu kitab itu Anda baca nanti di rumah, ya, di rumah Anda. Ya, di situ diminta, Paulus meminta gini, memang sebenarnya anak ini berarti bagiku, tapi lebih baik dia kusuruh pulang kepadamu. Artinya Paulus pun tahu bahwa memang dia butuh Onesimus, tapi lebih penting adalah supaya Onesimus pulang atau berdamai dengan Filemon. Akhirnya dia menulis surat, dan Filemon, saya percaya hari itu mungkin Filemon ketakutan. Aduh Pak Paulus, nanti kalau Pak Filemon marah gimana, saya dibunuh gimana. Mungkin Paulus sempat berkata, ya ini bahasa saya, lebih baik kamu mati, tetapi kamu mati dalam kebenaran daripada kamu hidup tapi kamu punya sebuah hutang dalam hatimu yang belum beres. Mungkin begitu. Akhirnya Filemon sama Onesimus berani. Dia berani pulang. Ya, datang kepada Filemon lalu menyerahkan suratnya Paulus. Wah, mungkin Filemon waktu lihat si Onesimus mungkin berani sekali kamu ke sini ya. Tapi Onesimus dengan gemetaran menyerahkan ini surat. Waktu dibaca, tiba-tiba ya dibaca begitu oleh Filemon mungkin nangis karena surat Paulus begitu diurapi. Saya katakan begini, terima dia bukan sebagai hamba, tapi terima dia sebagai saudara di dalam Tuhan. Itu permintaan Paulus. Dan saya tahu hari itu mungkin Filemon ketika melihat itu, hatinya luluh. Itu keputusannya dia untuk bukan hanya menerima Onesimus kembali sebagai budaknya, bukan, tetapi sebagai saudara di dalam Tuhan. Hatinya mungkin pecah, dia melepaskan pengampunan. Saya bisa bayangkan hari itu, ya tiba-tiba Filemon menutup surat itu lalu mendatangi Onesimus. Onesimus sudah gemetaran itu, aduh bakal diapain ini, aku bakal dibunuh atau apa. Tapi tidak, ternyata Filemon angkat pundaknya, diangkatlah Onesimus yang berlutut itu, lalu dipeluknya. Kamu kuterima, ku ampuni, ku maafkan, kamu bukan lagi budakku, tetapi kamu saudara di dalam. Wow, begitu indah. Dan saya percaya ketika itu terjadi, pujian pun dari Tuhan datang. Ya, Filemon suratnya ditaruh di Alkitab sebagai sebuah pedoman kehidupan. Nama Filemon ya sebagai surat dari Paulus tadi dimasukkan di situ. Kisah Filemon menjadi inspirasi banyak orang. Yang lebih luar biasa adalah Onesimus. Seorang budak yang tidak ada artinya. Yang harusnya dibunuh pun hukum tidak pernah mengaturnya, tetapi sejarah gereja mencatat, ya, ketika zaman Kisah Rasul, ketika orang-orang Kristen waktu itu dianiaya, ada dua tiang kekristenan atau dua uskup yang paling terkenal pada waktu itu. Yang pertama adalah namanya Polikarpus,
Itu ia sebagai tiang iman, di mana ketika kekristenan begitu dianiaya, muncullah Polikarpus yang membangkitkan iman. Dan akhirnya Polikarpus mati syahid, maksudnya di dalam sebuah pekabaran Injil. Lalu dia diganti oleh seseorang yang sebenarnya seorang ini tidak terlalu berharga sebenarnya. Orang itu adalah Onesimus. Wow, kita lihat orang yang seharusnya mati, seorang yang seharusnya nggak ada artinya, tapi gara-gara diampuni dan berani meminta maaf, minta ampun dan diampuni, itu menolong seorang itu bertumbuh secara rohani. Saudara, kalau hidupmu ingin bertumbuh secara rohani, belajarlah melepaskan pengampunan. Dan Anda juga yang tahu Anda salah, belajarlah untuk meminta maaf. Ya, meminta maaf itu bukan dilihat siapa yang salah, siapa benar, tapi meminta maaf itu murni kita mau hidup dalam pendamaian. Dan saya percaya begitu Anda berdamai, hari itu secara rohani Anda melonjak naik. Itulah pujian daripada Tuhan. Karena itu hari ini, biar perenungan hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap tinggal di dalam pengampunan dan pendamaian. Amin. Saya percaya Tuhan pasti memuji hidup kita. Sabalah hambaku yang setia, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Wow, saya rindu sekali mendengar perkataan itu. Karena itu, mari kita bersama-sama, saya dan saudara, hidup di dalam pendamaian. Tidak ada musuh, yang ada cuma hidup di dalam kasih bersama dengan Tuhan. Amin, 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 amin. Nah, hari ini biar firman Allah ini berbicara buat hidup kita. Ada beberapa orang yang hari ini Anda mengalami sebuah situasi keadaan, apalagi bicara soal hatimu. Mari kita bertindak seperti apa kata firman. Saya percaya Tuhan pasti memulihkan hidup kita. Amin, amin, amin. Mari kita akan nyanyikan satu pujian. Ya, saya minta dikunci D. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Amin. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Waktu Anda mulai meletakkan dirimu di dalam sebuah kerendahan hati di hadapan Tuhan, mari kita katakan ini, Kau saja yang suci Tuhan, Kau saja yang layak. Anda sedang memberikan sebuah kesempatan untuk hidupmu meninggikan Tuhan dengan cara apa? Melepaskan pengampunan. Ayo kita belajar memaafkan. Kalau hari ini hatimu pernah disakiti seseorang, saudara jangan tinggal dalam situasi itu. Mari berikan hatimu kepada Tuhan. Katakan ini, Engkau saja yang suci ya Tuhan, Kau yang layak, aku mau diubahkan. Kau yang bertakhta atas hidupku. Dan aku percaya hari ini akan terjadi pemulihan dalam hidup Anda. Amin, amin. Ayo boleh kita angkat tangan kita semua. Katakan ini, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan. Sebentar masukkan pokok-pokok doa Anda. Saya akan berdoa buat Anda. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Sekali lagi, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci,
Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Banyak pokok doa yang saya doakan pagi ini. Tidak bisa secara detail tapi secara global. Saya tahu Tuhan sedang ada di sini dan Tuhan sedang ingin menjawab doa-doa. Karena itu saudara, saya terlebih dahulu mau berdoa untuk orang-orang yang hari ini engkau yang tersakiti hatimu. Engkau dalam situasi yang begitu susah. Anda merasa dirugikan dan merasa diperlakukan tidak adil. Susah untuk mengampuni. Tapi hari ini, bukan dengan kekuatanmu, hanya dengan keputusan saja. Biar Tuhan yang mengambil alih hatimu sekarang. Asal Anda mau saja. Ambil keputusan, Tuhan aku mengampuni, sekalipun untuk mengatakannya itu berat, tapi Anda berusaha untuk mengatakannya. Saya percaya detik ketika Anda mengatakannya, Tuhan akan mengambil alih hatimu. Maka damai sejahtera itu akan datang dalam hidupmu. Dan kemenangan itu menyertaimu. Hamba berdoa sekarang untuk setiap orang-orang yang hari ini hatinya terluka. Kau yang menjamah kami ya Tuhan. Kalau hari ini kami mendengar firman Allah ini dan kami mau memutuskan untuk hidup kami diubahkan. Kami mau melepaskan pengampunan. Tuhan, Engkau melihat hati kami. Engkau yang membela situasi kami. Orang-orang yang hari ini di dalam keadaan hati yang terluka, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan aku minta hari ini kelegaan, damai sejahtera ada di hati kami. Di dalam nama Yesus, semua bentuk trauma atau semua bentuk kesakitan dalam hati dicabut di dalam nama Yesus. Diganti dengan damai sejahtera, kelegaan. Oleh karena kami hanya memandang kepada Tuhan. Kau saja yang suci ya Tuhan dalam hidup kami. Karena hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Kau yang memulihkan keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami berdoa untuk orang-orang yang hari ini mengalami persoalan dalam keuangan, mereka yang terlibat dalam hutang. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Berkat-Mu ya Tuhan. Asal satu ini tetap ada di hati kami, sebuah keinginan untuk terus harus melunasi. Kami tidak melarikan diri dari tanggung jawab. Tapi kami mau Tuhan ada bertanggung jawab. Karena itu kami butuh Tuhan untuk menolong kami. Karena itu Tuhan berkati orang-orang ini. Sehingga hutang demi hutang boleh dilunasi dengan cara Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Allah dalam hidup Anda. Haleluya. Dan orang-orang yang kena dampak pandemi COVID-19 ini, pekerjaan mereka terganggu, ya mereka secara ekonomi juga mulai menurun. Tuhan hamba berdoa, Tuhan pulihkan. Ada berkat-berkat yang tersembunyi, blessing in disguise yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Ada berkat-berkat bahkan yang mereka tidak pernah duga itu mulai datang dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa sekarang dalam nama Yesus, berkat-Mu dicurahkan. Sekarang aku minta ketenangan untuk mereka tidak tergesa-gesa mengambil keputusan yang salah, tapi mereka tetap percaya, tinggal percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa sekarang untuk orang-orang yang hari ini, Tuhan, mereka yang mau yang selalu gagal di dalam karakter-karakter yang buruk. Hamba berdoa, Tuhan pulihkan. Ya, thank you untuk semua konflik yang terjadi. Konflik tidak semuanya jahat, tapi konflik diizinkan untuk kami boleh mengalami sebuah perubahan. Karena tiap kali kami konflik, biar kesadaran ilahi ada dalam hidup kami untuk kami sadar bahwa lewat konflik ini hidup kami diubahkan, karakter kami diubahkan. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, orang-orang yang berakal budi, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpengetahuan, yang gampang sekali mengerti bahasanya Tuhan dalam hidup mereka itu ada pada mereka. Di dalam nama Yesus, terimalah kekuatan Tuhan sekarang. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Engkau yang sungguh-sungguh ada di sini. Dan Engkau yang memulihkan keadaan kami. Hamba berdoa melepaskan berkat atas kehidupan orang-orang. Di dalam nama Yesus, terimalah kekuatan yang baru pagi ini. Dan Anda tetap bersukacita. Tinggal dalam damai sejahtera. Karena Allah yang menuntunmu adalah Allah yang setia. Terima berkat Tuhan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Saya percaya pagi ini akan terjadi banyak mujizat dalam hidup Anda. Dan Tuhan adalah Allah yang setia untuk sungguh-sungguh memulihkan keadaan Anda.
Amin. Tetap semangat untuk terus merenungkan firman Tuhan. Ada banyak hal-hal penyingkapan firman Allah yang akan membangun hidup Anda untuk bisa hidup dalam prinsip nilai kerajaan Allah. Amin. Dan hari ini bukan hanya informasi, tapi sebuah perubahan hidup yang terjadi. Untuk itu tetap semangat mengikuti Kurenungkan Firman-Mu di IG Live Yudi Kusmanto dan IG Live GMS Surabaya Barat. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan juga akan dicurahkan dalam hidup Anda. Amin. Untuk itu terus berharap kepada Tuhan dan beriman. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Sampai ketemu hari Selasa minggu depan lagi jam 6 pagi. Ya, jangan terlambat. Ajaklah keluarga, anak-anak semua untuk ikut dalam acara ini. Saya percaya Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin. Sampai ketemu hari Selasa, Rabu, Kamis minggu depan. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.